kita mulai pertemuan kelima tentang ketentuan umum perpajakan ya. Kali ini kita belajar skema tentang KUP ya. Nanti bagian KUP nanti ada salah satunya adalah pajak penghasilan. Nanti besok next kita akan belajar PPh 21, PPh 22, 23, 24, 25, 26 dan 29 ya. Dan nanti bahan-bahan dari BPTA itu termasuk BPHTB, PPN, apa PPNBM dan materai. Oke, saya izin share screen dulu ya. Share screen itu mana nih? Share screen oh ini. Oke, kelihatan ya. Sebentar kita kecilkan dulu. Oke, so small. Oke. Hmm, kita lihat dulu nih rekamannya kemarin punya saya enggak masuk ya. Sebentar. Ya masuk ya. Hmm. Oke. eh Bahan kita sebenarnya nggak kelihatan ya. Saya pengen buka ini aja. Saya skin, nggak mau ya. Ini ya, saya skin. Jadi apa? eh Bahan ajar Undang-undang Administrasi Perpajakan, pendahuluan kita sudah, kemudian dasar hukum kita sudah, subjek objek dan pajak, tarif PPh kita sudah sebagian ya. Kemudian perubahan signifikan dalam Undang-Undang HPP kita sudah. Nah, kita belajar nanti hari ini tentang PPh pasal 21 ya dan pasal-pasal overview dari PPh semua. Setelah dari PPh kita belajar nanti tentang PPN ya, PPN dan PPNBM, kemudian tentang eh biaya BPHTB, kemudian pajak daerah, kemudian dan materai. Kemudian kita belajar lagi nanti tentang akuntansi pajak kita bahas sedikit aja ya. Setelah itu sampai nanti ada sengketa pajak, amnesti pajak ya. Oke. Jadi Pendahuluan skema KOP adalah dari sini ya. Sebenarnya saya nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan ya. Sebentar. Tak besarkan aja ini berarti. Tak mau ya. Ya, ini sebentar ya, Kak. Saya membaca dulu punya saya. Eh, Jadi skema KUP yang pertama adalah wajib pajak ya, wajib pajak orang pribadi dan PKP ya, pengusaha kena pajak. Nah, yang membedakan wajib pajak itu ada yang di bawah PTKP ya, itu nanti pakainya laporannya pakai yang SS, kemudian yang di atas PTKP bisa pakai 1770S dan yang lebih kompleks lagi 177 tanpa SS dan tanpa S. Nah, itu wajib pajak yang tidak punya di bawah PKP atau UMKM. Nanti UMKM sendiri lagi. Kemudian satunya adalah pajak pengusaha kena pajak. Itu dibatasi 4,8 miliar ya. Pembukuannya saya tidak kelihatan juga nih. Pembukuannya bisa melalui badan atau orang pribadi sebagai syarat ya. Kemudian melakukan pendaftaran wajib pajaknya badan ataupun apa wajib pajak orang pribadi. Berarti satu orang itu bisa punya dua NPWP ya. Yang satu adalah sebagai NPWP sebagai wajib pajak OP dan yang satunya adalah
LPB sebagai wajib pajak badan ya. Kemudian menghitung pajak stepnya ya, menghitung PPh ya, PPh potong dan input ya, pungut, potong dan output itu potong dan pungut ya. Kemudian BPN dan slash BPNBM. Pengawasannya oleh Ditjen Pajak. Tujuannya untuk kepatuhan dan tujuan lain. Dan kalau terjadi apa terjadi apa istilahnya pengalian pajak atau penghindaran pajak, maka diadakan penyidikan pajak dan nanti ini jadi salah satu mata kuliah dari KUP ya. Kemudian menyetor pajaknya ada yang saat, masa itu nanti tentang badan ya, biasanya bulanan atau tahunan. Kemudian ada batas waktu, tempat dan sarana, sanksi bunga dan hak wajib pajak. Kemudian ini ketentuan pajak apa atau produk hukum penghasilan nanti ada surat-suratnya ini ya, ini surat saktinya apa, surat cintanya dari Ditjen Pajak ya. Ya gitu. Kemudian apa melaporkan pajak baik pajak masa tahunan, batas waktu, tempat dan sarana, sanksi denda dan hak wajib pajak. Hak wajib pajak upaya hukum ya itu bisa melalui apa sengketa pajak ya dengan apa kuasa hukum SH biasanya SH tapi juga seorang apa ahli apa ahli akuntan ya akuntan dan pajak. Kemudian mewenang JCP adalah melakukan penagihan pajak. Nah, itu adalah skema dari KOP ya. Dan sebenarnya KOP itu membawahi semua kegerakan dari brevet A, brevet C, brevet A, brevet B, dan brevet C. Gitu, nah. Dengar ada ya? Tuh. Oh, saya bantu. Kemudian skema PPh-nya ya, ini adalah apa yang hari ini ya, dan kemarin sudah kita bahas bagian ya, pajak penghasilan ya dibagi dua ya, yang apa objek pajak PPh dan bukan objek pajak. Nah, semua ini dari pasal-pasal yang ada di KUP yang terbaru ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang bukan merupakan objek pajak adalah misalnya apa warisan yang dari satu keturunan ya. Dan objek pajak juga ada apa warisan tapi yang belum terbagi ya. Itu juga apa misi apa eh, dua dua peraturan tapi yang kadang bertolak belakang pelaksanaannya ya. Kemudian subjek pajaknya bisa apa dipungut maupun dipotong ya. Nanti ada bahannya yang di PPT ya. Kemudian ini biaya fiskal ya, pengurang penghasilan objek PPh non final dan biaya non final adalah bukan pengurang penghasilan ya. Ini kemudian dari tentang PPh ini nanti ada pasal 4 ayat 2 itu PPh final ya. Ini PPh pasal 15 itu kalau tidak salah apa biaya jabatan ya. Dan pasal 22 di bawah omset 4,8 dan dividen diterima objek pajak. Kemudian totalnya itu di omset bruto kalikan tarif apa sesuai apa peraturan dipotong pihak lain ataupun di store sendiri ya. Ini nanti aplikasinya banyak ya. Contoh misalnya wajib pajak orang pribadi, tapi dia dapat apa dari apa ya, tuh, tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan, dia sudah pensiun yang kemarin ya keluar dari perusahaan lama dan berapa waktu dia mau ambil, maka dia akan dipotong oleh pihak lain, oleh pihak BPJS Tenaga Kerja secara otomatis ya. Nah, pelaksanaannya saya belum tahu sih pastinya nanti apakah PPh final yang sudah dipotong itu ikut dimasukkan atau enggak yang di laporan SPT ya. Kemungkinan bisa enggak bisa tidak ya karena kalau kalau apa misalnya kalau tidak berarti dia pakai 1770 SS ya karena dia tidak mau mengungkapkan apa istilahnya harta kekayaannya secara luas ya. Karena itu kan sudah dipotong ya. Selama dia tidak melanggar pajak, ada prinsip dia tidak mau apa eh, melaporkan semua karena sudah final dan sudah dipotong. Kemudian dia di store sendiri. Di store sendiri misalnya ada terjadi apa sewa jual beli apa sewa jual
tanah dan bangunan ya, baik yang pemilik rumah atau bangunan, tanah dan bangunannya itu non PKP. Sedangkan yang penyewanya adalah PKP, maka PKP tersebut yang nyewa itu nanti wajib menyetor uang yang dari 10%-nya pajak final yang dari pemilik apa rumah dan bangunan, meskipun nanti dipotong ya, misalnya 750 juta ya, nanti penyewanya itu membayar 750 juta dikurangi 75, berarti 675 juta ya, yang bersihnya didapat oleh pemilik rumah dan bangunan. Sedangkan yang 75 ini disetorkan oleh penyewa yang PKP, dan nanti bukti setornya harus dikopikan dulu ke pemilik rumah ya atau bangunan, sehingga nanti bisa dimasukkan ke 177 S ya kalau nggak pakai uh, kalau dia mau melaporkan PPh finalnya. Kemudian yang bukan objek pajak maka dia tidak terutang PPh ya. Nah, ini tentang PPh ada dari PPh final dan non final ya. Nanti ini kan hanya sekilas ya, nanti nanti saudara mahasiswa nanti akan dapat lebih banyak nanti pada waktu ada akuntansi pajak ya maupun perpajakan satu dan perpajakan dua ya. Nanti yang dipotong pihak lain adalah pasal 21, 22, 23 dan 24. Ini adalah pasal-pasal dari ketentuan apa KUP ya. Sedangkan apa setelah sendiri adalah PPh pasal 25 dan 29 ya. Nanti dipelajari sendiri apakah sesuai dengan ketentuan umum perpajakannya. Kemudian ini objek pemotongan atau pungutan pajak ya, sebenarnya ini tidak kelihatan nih. Tuh. Objek dan pungutan objek pajak bisa sebagai pemotong pajak. Pemotong pajak adalah misalnya admin yang di satu kantor ya, yang dia wajib memotong pajak dari seluruh karyawan yang ada ya. Nanti dikasih 17 1727 A1 ya untuk perusahaan swasta. Tapi kalau untuk PNS atau pegawai negeri 1721 A2 ya. Kemudian untuk pembelian biaya komersial kena biaya fiskal, nanti bisa dipotongkan pengurang penghasilan objek pajak non final, dan biaya non final bukan sebagai pengurang penghasilan. Dan nanti kita juga belajar ya pasal 21, 22 tapi overview ya. 21, 22, 23, 26 ini PPh final tertentu dan PPh pasal 15. Kemudian ini yang sebelah kiri ini wajib pajak PKP ya. Adalah ini badan ya. Kalau yang ini badan, berarti PPh itu dibagi dua ya, PPh OP maupun badan yang ini ya. Nah, yang ini sedangkan PKP ya, maka dia harus menyetor ya, pembukanya sama, menghitung PPh, PPh potong dan pungut dan PPN-nya. Ya, nanti kita besok belajar tentang PPNBM, PPN semua dan PPNBM. Kemudian ini juga ada pengawasnya adalah karena sistemnya self assessment, maka harus diawasi dengan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika terjadi kesalahan, maka dia Fiskus akan mengajarkan penyidikan pajak atau dia akan mengajarkan audit pajak dan sengketa pajak. Kemudian menyetor pada saat jatuh tempo ya, pada masa itu biasanya bulanan, tanggal 15 atau tahunan ya, SPT tahunan, batas waktu, tempat, sanksi bunganya kalau tidak salah eh, kalau yang dulu tuh 2% per bulan ya. Kalau 3 tahun berarti 36%. Tapi yang di Undang-Undang HPP maksimal hanya 24% ya. Kemudian hak wajib pajak, ini nanti surat cintanya dari Fiskus ya, Dijen Pajak, apakah ada penyidikan pajak atau tagihan pajak ya, tagihan pajaknya atau ada kelebihan pajaknya. Kemudian melaporkan
pajak, pajak masa tahunan, batas waktu, sanksi denda, dan hak wajib pajak. Ini juga ada kalau wajib pajak itu terbukti melanggar atau tidak bayar ya, terlambat, tidak bayar itu bisa dua ya, sengaja tidak bayar atau dia kelupaan ya. Kelupaan itu nanti dia bisa mengasur atau tambah denda ya. Kalau dia tidak mau ya berarti harus ditagih pajak secara paksa ya. Nah ini, ini dari undang-undang KOP ya. Dasar hukumnya kemarin kita sudah belajar ya, subjek pajak dan objek pajak. Oke, ya ini subjek pajak sama ya, adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 eh, hari dalam waktu 12 bulan. Ini bisa warga negara Indonesia maupun bisa warga negara asing ya. Dan ini orang pribadi dalam satuan pajak memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ini untuk uang wajib orang pribadi ya. Kemudian wajib pajak, badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih, tapi dia melakukan kegiatan dan mendapatkan keuntungan dari Indonesia ya di negara Indonesia. Kemudian wajib warisan yang belum terbagi ini juga objek pajak ya. Nah, padahal yang bukan objek pajak ini adalah warisan ya. Nah, warisan nanti jadinya pajak gimana? Kalau dia misalnya orang tuanya sudah meninggal ya, selama belum meninggal maka ini belum merupakan subjek pajak ya, tapi yang sudah melakukan objek pajak kalau sudah meninggal ya, maka untuk diwariskan dia harus eh, aktenya orang tua kalau dua-duanya sudah meninggal maka harus dibuat akte notaris akte sertifikat hak milik atau HGB yang harus dipecah ya atau yang diganti dari orang tuanya turun ke anaknya. Nah, itu misi dilema juga. Kadang ada yang bisa mendapat free tidak kena pajak dengan surat keterangan bebas dari Dijen Pajak, tapi ngurusnya kelihatannya udah sulit ya. Atau dia kena 5% BPHTB sebagai pembuatan sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan ya. Ini contoh-contohnya ya. Ada yang sama loh warisan ya, subjek pajak, satu warisan yang apa bebas ya kayak gitu. Tapi aplikasinya selama ini belum objek pajak kalau orang tuanya belum meninggal. Tapi dia membayar PPh dan pajak-pajak PBB dan lain-lainnya ya. Tapi kalau dia sudah meninggal ya, maka selama belum meninggal ya belum terbagi. Tapi kalau sudah meninggal sudah terbagi. Maksudnya gitu ya. Kemudian ini tarif PPh orang pribadi ya. Ini yang beda dari Undang-Undang HPP. Kalau yang lama itu 50 juta ya, 50 juta kena 5%. Kemudian 50 sampai 150 15%, 150 sampai 250 25%, eh, apa 250 sampai 500 juta 30%, di atas 500 juta di atas itu 35%, sehingga ini memberikan insentif ya, insentif potongan dinaikkan ya PTKP-nya atau PKP-nya ya, yang dari 50 jadi 60, dulu 150 dinaikkan jadi 250, 250 dulu 150 kalau 250 dinaikkan jadi 250 sampai 500 juta, yang 500 juta sampai 1 M dulu kena 30%, ini bisa dinaikkan 5 M, dan di atas 5 M dikenakan pajak 35%. Ini sesuai dengan prinsip keadilan yang diterapkan oleh undang-undang melalui Dijen Pajak ya. Kemudian perubahan tarif badan ya. Ini Indonesia misi salah satu tertinggi ya di Asia Tenggara. Tarif pajaknya 22% ya. Berlaku sejak tahun pajak 2022. Sedangkan tarif untuk perusahaan go public 19% ya, dengan minimal 40 persyaratan, 40 sahamnya diperdagangkan di Indonesia dan memenuhi syarat tertentu.
Ini ya, Undang-Undang HPP menghapus rencana penurunan tarif PPh Badan yang sebelumnya berlaku mulai tahun pajak 2022. Ini sudah mau diketok, tapi karena untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, maka undang rencana ini tidak jadi diketok ya atau dibatalkan ya. Kemudian tarif pajak PPh final ya, ini apa sama ya, deposito dan tabungan 20% ya. Transaksi bursa efek 0,1% dari nilai transaksi, ditambah kalau kalau dia pemegang saham pendiri, tambah 0,5%, berarti 0,6% ya. Kemudian UMKM yang beredar dengan peredaran bruto sampai 500 juta per tahun dikenakan pajak 0,5% ya. Sehingga ini banyak UMKM yang sudah growth di atas 500 juta, maka dia kenanya nggak 5%, maka kemungkinan UMKM itu akan mendirikan UMKM lagi dengan nama lain ya, supaya peredaran brutonya tidak sampai 500 juta ya. Ini penghasilan persewaan tanah dan bangunan itu final 10% ya. Jasa konstruksi ya, tergantung kualifikasi 2 sampai 6%. Kemudian dividen yang diterima wajib pajak pribadi 10% ya. Ini perubahan-perubahan. Nah, cuma nanti yang saya berikan di PPT itu masih lama ya. Itu harus disesuaikan perhitungannya dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Administrasi Peraturan Perpajakan ya. Kemudian ini yang baru ya. Ini yang pure baru yang di Undang-Undang HPP adalah program pengungkapan sukarela atau nama Inggrisnya Latinnya bahasa Inggrisnya Volunteer Disclosure Program atau VTP ya. Ini periode 1 tahun 2022 sampai 30 Juni 22. Periode 2-nya 2022 1 Juli sampai 2031 Desember 2022. Perubahan ini memberikan kesempatan wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan dengan membayar PPh final. Ini sebetulnya apa nih ya? Juga tax amnesty ya. Tax amnesty karena apa? Kalau dulu wajib pajak yang ketahuan belum mengungkapkan harta dalam SPT tahunan mereka, maka akan diketok pajak 200% ya. Sesuai peraturan yang sesuai pasal-pasalnya ya. Tapi ini hanya dikenakan pajak 10% ya. Kemudian yang terbaru ini lagi dividen yang diterima oleh oleh wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh final 10%. Sebentar. Kemudian dividen luar negeri tidak kena pajak jika diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu ya. Diinvestasikan bisa dalam deposito maupun saham ya. Kemudian dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dikecualikan dari objek pajak dengan besar itu. Kalau sekarang mau jadi konsultan pajak harus belajar semakin banyak ya peraturan-peraturannya, penambahan pajak-pajaknya. Kemudian Undang-Undang HPP ini yang juga terbaru, pajak karbon ya, pajak supaya melindungi pelindungan jangka panjang untuk kelestarian dan keberlangsungan perusahaan ya. Memberikan pajak karbon, tarif minimum ada 30 per kilo dari total CO2 ya, karbon dioksida ya. Ah, Kemudian perluasan basis pajak ini adalah penegasan kembali definisi subjek badan usaha bentuk usaha tetap ya atau BUT untuk mengakomodasi kegiatan usaha melalui media digital. Contohnya banyak ya, misalnya kayak Google, Facebook ya, itu kan mereka mendapat TikTok mendapat pendapatan melalui iklan yang ngecross tapi penggunanya adalah dari penduduk Indonesia atau dari warga negara Indonesia. Mereka membeli atau mengakses tertentu sehingga dari Google kemudian dari Facebook, TikTok itu mereka mendapat income yang sangat besar ya, sehingga harus
ditinjau kembali perluasan wajib pajak yang untuk ekonomi digital ya. Itu juga kayak apa Bukalapak, Amazon, kemudian apa yang mereka kadang mendapat pendapatan besar dari Indonesia. Kemudian ini penyesuaian apa PTKP dan PBB ya. Ini nanti juga ini PBB ini nanti file saya lama, nanti coba tak update yang terbaru ya. PTKP untuk wajib pajak pribadi adalah 54 juta per tahun ya. Karena dibagi 12 berarti 4,5 juta ya. Kemudian ini definisi apa objek pajak ya, pasal 21 ya. Itu ada dua, baik dia dari satu pemberi kerja maupun dia mendapat pendapatan dari penghasilan lain ya. Kalau wajib pajak orang pribadi, tapi dia membayar apa? Misalnya kayak pengacara, itu juga dimasukkan juga ya. Itu sebagai laporan ya. Ini tarifnya, ini yang berbeda sama yang lalu. Ini sudah mencerminkan apa? Keadilan dari wajib pajak ya. Contohnya ini ada ya. Oke. Nah, sekarang kita share screen lagi apa yang lain ya. Sebenarnya masuk enggak? Benar ya, ini tak coba tak stop skill ya. Saya tak skill yang lainnya. Oh, belum masuk benar. Ini tak nyoba dulu. Apa, komputer ya. US. Ya, ini nanti ini sama ya. Nanti ada pertemuan dua itu apa yang saya apa displaykan tadi ya. Jadi PPA itu ada yang pemotong dan pemungut ya. Belum masuk ya. Udah masuk. Oke. Ya ini contoh ya. Ini contoh dari oh, ini contoh ya. Contoh semua dari apa yang dari KOP ya. Ini adalah pemotong dan pemungut ya. Sama. Jangan satunya lagi. Sebentar. Satunya lagi mana nih? Ini yang pertemuan tiga ya. Ini adalah tentang PPH ya. Oke. Ini belum belum masuk ya. Bentar. Oh, sudah masuk ya. Sudah masuk. Oke. Nah, ini adalah apa? eh oh, ini belum masuk nih. Sudah. Ini ya. Ini aja nih. Ini ya, nanti mana tuh? Animasi, animasi slideshow. From beginning. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini contoh dari PPA 21-nya ya. Pengertian sama, nanti kita juga apa ada PPA nanti kita ambil belajar semua ya sebagai pengantar PPA pasal 21 biasanya hubungannya dengan pasal 26 ya. Nanti kenapa toh harus pakai pasal 26 ya. Nah, ini sebagai overview ya. Ya, Pak jadi Bambang, kira ya Pak, share screen-nya belum muncul, Pak. apa? Share screen ya, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar, Pak. Sebentar. Share screen-nya belum muncul. Sebentar. Tuh, Pak, stop dulu aja Pak ya. Pak, stop dulu. Share screen-nya belum muncul. Ini ya, oke. Ini ya, sebentar. Ya, sudah, Pak. Kelihatan ya. Oh, nggak mau ini. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Nanti ini sebentar ya. Ini berarti nanti kita belajar dari file ini bisa belajar tentang istilah PPA pasal 21 dan hubungannya dengan pasal 26. Karena di KOP kan hanya membahas tentang ketentuan umum pribadi, pencakupan dari apa PPA apa yang ada di KOP. Detailnya nanti ada dosen-dosen yang mengajar mata kuliah perpajakan lebih lanjut. Oke, ini ya objek pajak ya ini sama.
Kenapa ada PPh pasal 21 dan pasal 26. Ya, ya ini cuma hitungannya yang lama ya. Yang lama. Nanti kalau mau cuma prinsipnya apa kita lihat pasal-pasal untuk perhitungan pelaksanaannya kita lihat peraturan yang terbaru dari Undang-Undang HPP. Tapi tidak jauh beda lah, hampir sama ya. Ini sama ini PMK yang lama ya, ini sedangkan nanti yang ini sesuai peraturan Undang HPP yang terbaru ya. Ya gitu. Nah, ini sama ya. Ini contoh adalah perubahan KOP sebelum tahun 2016 ya. Ini kecil sekali PTKP-nya ya. Nah, sehingga maksimal PTKP 32.400.000. Tapi mulai tahun 2016 ya, ini menjadi 54 juta. Itu adalah suatu sumbangsi dari pemerintah untuk pajak dari rakyatnya itu semakin kecil. Tapi saya main lihat di negara Dubai ya, pajak penghasilan adalah 0% ya. Tapi dengan aturan tersebut banyak orang asing ya atau investor asing yang masuk ya. Eh, Sedangkan penduduknya hanya 20%, sedangkan yang 80% itu adalah para pekerja asing ya maupun para investor asing sehingga di sana nanti ada kayak kesenjangan ya antara penduduk asli yang ditanggung pemerintah yang tidak kena pajak sama pendatang orang pekerja maupun investor ya karena pendapatan banyak. Tapi sampai saat ini negara Dubai misi negara terkaya karena semua fasilitas diberikan pada warga negaranya. Ya, ini contoh ya. Ini kalau di luar negeri di apa Dubai kemarin saya lihat di TV itu 0%. Tapi mereka mengandalkan minyak dan pariwisata. Ya, ini sama ya. Ini tarif pasal 2126. Ya, ini contohnya. Ya, ini pasal 17 itu adalah apa tuh? Nanti ada tarif pasal 17. Pasal 17 adalah tarif pajak progresif ya. Yang kayak sing tadi itu loh, yang di bawah 250 berapa persen tuh pasal 17. Ya, nanti di SPT yang lama pakai formulir itu akan kelihatan ini tarif pasal 17 ya. Tapi kalau yang pakai e-filing juga ada sama tarif pasal 17 cuma dia dihitung otomatis ya. Ini sama ya. Ini semuanya sama. Nanti ada biaya jabatan 5% ya. 5% itu juga dari pasal-pasal KUP ya. Ya gitu. Kalau nggak salah ini pasal 26 itu dia kalau punya apa penghasilan sebagai profesi ya. Ah, ya gitu. Ya, kira-kira gini ya. Ini yang apa dari pasal 21 dan 26 ya. Berarti besok kita belajar pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 29 ya. Nah, itu masih PPh, nanti belum PPN. Tapi kalau di bracket A, bracket B, nanti akan dispesifikan yang masuk bracket A itu pasal berapa, yang masuk bracket B itu pasal berapa ya, bracket C pasal berapa. Ya, ini sama ya. Ini contoh-contoh aja ya. Jadi kalau patokannya sama ya, kayak gitu. Oke, kalau apakah ada pertanyaan dari Dari apa kelasnya apa di apa Maret Majapahit. belum ada Pak Bambang. Oh, oke, oke. Kalau tidak ada, saya mohon maaf ya jika ada kesalahan. Saya juga masih belajar ya. Saya juga masih kuliah ya meskipun saya sudah S3 tapi anugerah Tuhan saya masih bisa kuliah lagi. Dan sama-sama lah kita punya semangat ya meskipun usia saya 56 sudah masih muda ya. Kalau masih muda itu ambil sertifikasi belajar yang lebih baik. Oke, gitu. Saya mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi dosen. wabarakatuh. Oke, Makasih, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Oke, sami-sami.